Inni idzal lafi dhalalim mubin. Pada bacaan inni, yang pertama ada hukum gunnah pada lafal nun yang bertasydid, maka cara membacanya kita tahan dulu suara n-nya dua ketukan atau dua harokat. Inni, baru kita baca ni, jangan langsung inni. Kemudian pada lafal ni idza, di sini ada bacaan yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf madnya mana? Huruf madnya pada lafal ni, yaitu ada kasrah bertemu ya sukun. Ni yang awalnya dua harokat bertemu dengan hamzah setelahnya. Dan hamzah ini berbeda kata. Kata pertama inni dan kata kedua idza, sehingga ini kita namakan dengan mad jaiz. Adapun dengan mad wajibnya, kalau mad wajib itu biasanya satu kata ada hamzahnya. Nah, sedangkan ini dua katanya yang itu dipisah kata, bukan dalam satu kata. Kemudian panjang untuk mad jaiz yaitu 4 harokat. Kemudian idzal lafi, pada lafaz dzal lafi di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan adanya tanwin an bertemu dengan lam. Nah, di sini idgham bila gunnah juga kita namakan dengan idgham kamil atau idgham yang kamil dalam pembacaannya. Idzal, langsung ke lam, suara nunnya tidak lagi terdengar, langsung ke la. Lafi, kemudian pada fi yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu apabila ada kasrah bertemu ya, fathah bertemu alif, dan dhamma bertemu waw. Di sini ada kasrah bertemu ya sukun. Kemudian dhalalim, nah, ada lafal la, ada mad tabi'i kembali, ada fathah bertemu alif. Kemudian lim mubin, di sini ada tanwin yaitu berupa kasratain bertemu dengan mim. Maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya tanwinnya masuk ke mim, tapi masih menyisakan suara n-nya sedikit. Ya, dhalalim mubin. Nah, ya di sini idghamnya idgham naqis. Tidak sesempurna idgham bila gunnah. Kemudian mubin pada lafal bin yaitu ada mad arid disukun, ditandai dengan adanya sukun yang kita wakafkan pada lafal nun yang awalnya berharakat menjadi huruf sukun. Nah, kita namakan dengan sukun arid. Maka arid itu sukun yang timbul disebabkan karena kita wakaf. Ya, panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Pada bacaan ini ada bacaan gunnah pada nun yang bertasydid, maka langkahnya ada kita tahan dulu gunnahnya 2 harokat. Ini, kemudian baca ni kita baca dengan baca panjang mad jaiz munfasil, karena di sini ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad berupa ya sukun, yang mana ada mad tabi datang kepada setelahnya hamzah, maka hamzahnya pun terpisah, artinya tidak dalam satu kata, maka ia kita hukumi dengan hukum mad jaiz munfasil. Dalam riwayat Imam Hafiz an Asim kita panjangkan, kalau dari jalurnya Imam Syatibi 4 harokat. Inni amantu, pada lafal a di sini maaf ini ada mad badal, maaf kami lupa, bukan mad tabi'i tapi di sini mad badal, yaitu datang setelah huruf hamzah ada alif, ya, ada alif atau huruf mad, asalnya desa amantu gitu ya. Akan tetapi di sini karena dia menjadi dibadalkan menjadi amantu, maka dia menjadi mad badal. Ya. Inni amantu bi rabbikum. Kemudian pada lafal mantu ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta, maka kita baca dengan bacaan ikhfa. Amantu. Cara membacanya kita samarkan ke ta. Amantu bi rabbikum. Kemudian ada mim mati bertemu dengan fa
bi rabbikum fasma'un. Kemudian di sini ada fa, maaf, mim mati bertemu fa yaitu izhar syafawi. Kemudian fasma'un, alif yang tidak kita anggap langsung ke sin yang diharokat sukun. Kemudian aun, ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu boleh kita panjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Pada bacaan qila, pada lafal qi di sini ada mad tabi'i yaitu berupa kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat, qila. Kemudian qila dkhuli, pada lafal da sukun, di sini ada bacaan qalqalah yang artinya huruf dal harus memantul, jangan dibaca qila dkhuli tapi harus ada pantulannya, yaitu qila dkhuli, tidak dibaca qila dkhuli tapi dia qila dkhulil. Alif di sini dianggap tidak ada karena dia bertemu dengan iltiqaus sakinain, bertemu dengan sukun yang terlanjutnya, maka yang dibaca adalah sukun yang terakhir. Kemudian khulil jannah, di sini langsung ke lam dan lamnya dibaca, ini alif lam qamariyah, harus jelas suara lamnya. Kemudian jannah, pada lafal jannah ada bacaan gunnah yaitu nun yang berharokat tasydid. Kemudian di sini kenapa kok kita membacanya jannah bukan jannat? Padahal di sini ada huruf ta, ya. Di sini kita namakan dengan ta marbutah. Ta marbutah, ya. Ta marbutah. Ta marbutah yaitu ta. Kalau dia berharokat, kalau kita baca wasol, maka tetap dibaca tanya. Tapi ketika kita baca dia waqaf, maka ta tadi diganti dengan huruf ha domir, sehingga bunyinya menjadi bunyi ha domir yang disukunkan. Jannah. Kalau kita lanjut misalnya qila dkhulil jannata qal, nah itu baru dibaca tanya. Kemudian pada lafal qala ya pada lafal qala sama, yaitu ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Ya laita, pada lafal ya di sini ada mad tabi'i juga, yaitu adanya fathah bertemu alif kecil di sebelah sini dalam bentuk penulisan rasm. Ya laita, ada ya sukun di dalam fathah, ini kita namakan dengan bacaan lil, lembut dalam pelafalan ya-nya. Qaumi sama, di sini ada bacaan lil yaitu fathah bertemu waw. Kemudian mi, yaitu ada mad tabi'i panjangnya 2 harakat, di lafal mi adanya kasrah bertemu ya. Ya'lamun, pada lafal mun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat, yaitu ya'lamun 2 harakat, ya'lamun 4 harakat, ya'lamun 6 harakat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pada bacaan bima, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif. Ghain di sini warna biru, ditandai huruf gha termasuk huruf yang isti'la. Ya, khussadautin kiz. Yang dimana gha pangkal lidah kita terangkat. Ghafara, ra-nya tebal. Ghafarali, pada lafal li yaitu mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya yang tidak harakat atau ya sukun. Rabbi, kembali lagi kita temui mad tabi'i, adanya kasrah bertemu ya sukun. Waja'alani, pada lafal ni ada mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya. Minal mukramin. Ya, maaf, di sini tidak ada 2 hukum ini. Ini salah mengedit. Ya, minal mukramin. Nah, di sini ada hukum tajwid yaitu berupa alif lam qamariyah, yang dimana alif dan lamnya tertulis dan dibaca langsung ke lam. Minal, kemudian mukramin. Pada lafal kaf ada kaf sukun. Di sini ya kita membacanya dengan sifat hamas kafnya. Muk, ak, ik, uk, maka mukramin.
Pada lafal min ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf nun yang kita sukunkan disebabkan waqaf, kemudian datang sebelumnya huruf sebelumnya ada huruf mad. Maka di sini kita boleh membaca mad arid disukun 2 harokat, mukramin ya, atau al-mukramin 2 harokat, atau 4 harokat, al-mukramin 4 harokat, atau 6 harokat, al-mukramin ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Pada bacaan wa ma anza, di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu pada lafal ma ada huruf ma yang punya huruf mad bertemu dengan hamzah setelahnya, atau mad jaiz munfasil yaitu apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Ma dengan anzalna berbeda kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harokat. Anza, kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan zai, nunnya berwarna hijau yaitu ikhfa hakiki. Cara membacanya, nunnya kita samarkan kepada zai, anza, sambil kita tahan suara samaran tadi ya, ya, suara gunnah, anzalna. Kemudian nanya yaitu ada fathah bertemu alif, yaitu kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ala, ya, di sini ada fathah kembali bertemu alif yaitu mad tabi'i, dan huruf ya di sini ini alif maksur, alif manqusah, yang dimana alif yang berbentuk seperti ya atau biasa dikenal dengan alif bengkok. Ala ya. Kemudian qaumihi, di sini pada lafal qaw yaitu bacaan lin, yaitu suara wawunya lembut, qaumihi. Kemudian pada lafal hi ini ada huruf seperti berbentuk huruf ya, ini kita namakan dengan mad silah qasirah, yaitu adanya huruf ha dhamir yang datang setelahnya itu huruf mad. Ala qaumihi min ba'di. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ba. Apabila ada nun mati bertemu ba, nunnya di sini diwarnai dengan abu-abu, maka nunnya tidak dianggap. Kemudian iklab. Iklab itu artinya membalikkan. Ya, kita balikkan dulu suara mim, suara nunnya menjadi suara mim. Jadi yang kita baca dalam yang atasnya, kemudian kita tahan suara m-nya 2 harokat. Mim ba'dihi. Nah, di sini ada cara 2 baca. Yang pertama dengan furjah, yang kedua dengan itbaq. Tapi kita lebih menggunakan yang itbaq. Mim ba'dihi. Kembali lagi di sini ada mad silah qasirah, ha dhamir 2 harokat. Min jundi. Nah, kedua-duanya sama. Ada nun mati bertemu dengan jim, nun mati bertemu dengan da. Kedua-duanya termasuk huruf ikhfa. Cara membacanya, yang pertama samarkan ke jim, yang kedua samarkan ke da. Min jundim minas sama. Kemudian pada lafal dim, di sini ada bacaan idgham bi gunnah, ditandai dengan kasratain bertemu dengan huruf mim. Maka apabila ada kasratain bertemu dengan huruf mim atau tanwin bertemu dengan mim, maka kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu kita masukkan surat tanwinnya ke mim. Kemudian minas samai, pada lafal minassa ini ada alif lam syamsiyah, yang mana alif lamnya tertulis tapi tidak dibaca. Kita langsung baca ke sin. As-samai. Nah, di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, yaitu pada kata as-samai, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya 4 harokat. Wa ma, kemudian fathah bertemu alif, mad tabi'i. Kunna. Nah, di sini ada 2. Pada lafal kun itu ada gunnah, pada lafal nun bertasydidnya. Kemudian nanya yaitu mad tabi'i, maka kita panjangkan dengan panjangan 2 harokat. Kunna. Kemudian munzilin, pada lafal munzi yaitu ada ikhfa kembali. Nah, di sini ikhfa bagian ausat,
yang dimana suaranya kita samarkan ke zai, yang mana zai punya sifat yaitu sifat jaharnya, tertahannya nafas, sehingga zi ditahan nafasnya tapi mengalir suaranya, muzinin. Kemudian bacaan lin itu ada bacaan mad adat disukun, yaitu panjangnya boleh 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.